bahwa pada tahun 2027 nanti kita membuat komitmen, ya, kita akan menjadi universitas, itu jelas. Halo guys, welcome back to KKN Kupu-Kupu Nyantai bersama saya Bunga Pridana sebagai host, dan kali ini masih ditemani oleh Caca nih. Oke Caca, apa nih kabar? Gimana sih kabar Caca hari ini? Sedang sedih karena kalah cantik dengan Kak Bunga. Enggak kok, Caca tetap cantik di mata. Iya. Baik nih, kali ini kita mau ngundang seorang sosok wanita yang cantik, punya keahlian di bidang kesehatan nih, dan juga wakil rektor di kampus kita. Kali ini kita akan menyambut bintang tamu kita, yaitu Ibu Nurse Zahlimat MK. Baik Ibu, gimana nih kabar Ibu? Oke, alhamdulillah luar biasa. Pada kesempatan ini saya bangga sekali bisa kumpul dalam kegiatan KKN yang memang sudah menjadi program dari mahasiswa di IAKAS Digital ini. Nah Bu, sebelum masuk ke perbincangan kita, ada baiknya gak sih perkenalan dulu nih, biodata Ibu atau keseharian Ibu atau pribadi Ibu itu gimana sih gitu? Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Tadi sudah disebutkan nama. Kalau untuk panggilan mungkin lebih senang dipanggil Bu Limar ya. Keseharian itu dipanggil Bu Limar. Saya sebelum menjadi wakil rektor di sini, kita pernah pada saat itu belum melakukan penyatuan antara Akper dan STIA. Nah, saya pernah menjabat sebagai Direktur di Akademi Keperawatan STI Marabungo tahun 2018 sampai 2022. Kemudian setelah itu penyatuan baru saya ditunjuk, diberi amanah untuk menjabat sebagai wakil rektor bidang akademik. Keseharian saya di samping sebagai wakil rektor, tentu sebagai dosen juga di sini, yang dimana saya di sini basicnya adalah perawat. Jadi lebih banyak melakukan proses pembelajaran tridharma perguruan tinggi khusus di prodi D3 keperawatan. Nah, untuk peran kesehariannya adalah sebagai ibu dari 3 anak dan tentunya sebagai seorang istri dari 1 suami. Gak boleh banyak-banyak ya Bu. Satu aja. Nah, kalau tadi Ibu ada bilang sebelumnya sebagai direktur di Akper kan? Iya, benar. Selama 4 tahun. 4 tahun. Ada nggak sih pengalaman Ibu dalam menjabat sebagai direktur? Oke, yang jelas sebelum saya menjabat sebagai direktur, sebelumnya saya juga sebagai wakil direktur pada saat itu. Jadi tentu semua itu butuh proses. Jadi kita melalui tahapan demi tahapan juga. Nah, tantangan yang paling berat pada saat itu adalah di mana Akper pada saat itu sedang mempersiapkan akreditasi. Kita melakukan akreditasi pertama di PTKes pada saat itu, dan kita juga mempersiapkan akreditasi institusi. Jadi pada saat periode kepemimpinan saya, kita mulai melakukan membenah diri akreditasi prodi maupun akreditasi dari institusi. Alhamdulillah untuk akreditasi kita sekarang dan pada saat itu menduduki peringkat dengan nilai baik sekali. Keren sekali nih pengalaman Ibu sebagai direktur. Nah, sebelum menjadi direktur atau wakil direktur nih, Ibu ada pernah menjadi hanya seorang perawat kah? Oke, kalau bicara perawat, mungkin saya sedikit bercerita tentang riwayat pendidikan saya dulu. Jadi kalau tadi mungkin kalimat nurse itu agak belum terlalu dikenal oleh orang-orang. Jadi jenjang pendidikan perawat itu sangat jelas sekali. Yang pertama saya dari D3 juga, saya lulus dari Akper Baitur Rahim Jambi pada tahun 1999. Belum lahir. Nah, jadi setelah saya tamat, saya kebetulan sudah
melamar pekerjaan di Akbar Stistio pada saat itu. Jadi saya langsung berdasarkan seleksi, saya alhamdulillah terpilih pada saat itu menjadi asisten dosen dulu. Kemudian tahun 2003 saya melanjutkan pendidikan saya S1 keperawatan di UNAM dan dilanjutkan ke profesi nurse. Nah, jadi nurse itu adalah gelar profesi bagi seorang perawat. Makanya di awal nama saya tadi ada yang namanya itu istilah nurse di sini. Jadi perawat itu. Kemudian juga tahun 2009 saya melanjutkan lagi pendidikan saya S2 dan saya satu-satunya pada saat itu yang lulus di Kabupaten Bungo sebagai orang yang menyandang gelar S2 keperawatan pertama di Berarti keren sekali ya pendidikan ibu yang ibu tempuh. Itu selama menjadi menjadi perawat ada nggak sih Bu kesulitan tersendiri dalam menjalani pendidikan? Oke, yang jelas untuk saat ini saya merasa bersyukur sekali menjadi bagian dari perawat walaupun tidak langsung saya memberikan pelayanan kepada perawat, namun saya bisa membagi ilmu yang saya dapatkan itu kepada calon-calon perawat tentunya dengan harapan di sini tentunya nanti lulusan dari yang ini khususnya Fakultas Kesehatan itu memiliki kemampuan skill menjadi seorang perawat yang benar-benar sosok. Kalau saya mengatakan perawat itu adalah sosok yang sangat mulia sekali, ya sesuai dengan pakaian yang digunakannya. Bahkan saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa saya, perawat itu adalah sosok malaikat tak bersayap. Jadi adalah seseorang profesi yang sangat mulia sekali. Jadi paling tidak kita tidak hanya bisa membantu orang lain. Yang paling penting itu adalah kita bisa membantu diri kita sendiri dan orang terdekat. Berarti emang ibu udah dari awal udah mengabdi ya pada yayasan Siti ya. Kalau dilihat pengalaman saya, masa kerja saya itu sudah dari tahun 99 sampai sekarang. Jadi sudah hampir 25 tahun saya mengabdi di Stistio ini. Nah, balik nih ke pertanyaan kita nih, kan ibu sebagai wakil rektor 1 nih, ada nggak sih kedepannya gitu, IAK ini menjadi universitas gitu? Oke, menjadi universitas. Oke, kalau kita lihat dari rencana induk pengembangan, ya, memang kita tertuang di sana bahwa pada tahun 2027 nanti kita membuat komitmen, ya, kita akan menjadi universitas, itu jelas. Jadi artinya di sini kita punya rencana ke depannya, mudah-mudahan nanti ini bisa diwujudkan pada tahun 2027 nanti kita bisa berubah bentuk dari institut menjadi universitas nantinya. Berarti masih butuh 3 tahun lagi ya? Ya, lebih kurang 3 tahun lagi. Nah, dalam proses pengalihan dari institut ke universitas ini ada nggak sih penambahan kayak program studi baru atau akademik baru gitu? Ya, memang untuk menjadi suatu universitas itu memang harus ada ketentuan prodi-prodinya, prodi yang eksaktannya dan non eksaknya. Nah, kalau kita lihat dari kondisi saat ini, kita baru memiliki 5 prodi. Nah, kita akan mengusulkan yang dalam proses saat ini itu ada 2 prodi yang kita usulkan, itu adalah S1 keperawatan dan nurse, kemudian satu lagi S1 kewirausahaan, itu kita proses. Namun ke depan kita akan lihat dulu, karena untuk kita membuka suatu prodi tentu kita akan melihat dulu kebutuhan pasar, stakeholder kita seperti apa di sini. Nah, kalau memang nanti kita sudah tahu masyarakat kita butuhnya apa, baru nanti kita punya planning ke depannya, mungkin prodi apa yang akan kita tambah untuk mencukupi syarat untuk bisa kita membuka universitas. Nah, untuk perpindahan dari institut ke universitas itu kan katanya harus ada memiliki banyak program studi gitu. Ya, benar. Itu minimal berapa program studi? Itu presentasinya, itu presentasi antara eksak dengan non eksak. Itu aja. Kalau kita lihat ada beberapa perguruan tinggi yang ada di daerah kita, itu ada yang 11 prodi, ada yang 12, minimal itu ada yang 10.
program studi dari beberapa fakultas. Berarti masih banyak kita harus Masih banyak mengejar yang harus program. kita tambah lagi, dan tentunya kita juga sedang memikirkan apa kira-kira fakultas ataupun prodi yang akan kita masukkan. Baik Bu, nih pertanyaan selanjutnya nih, untuk Ibu nih persiapan apa saja sih yang bakal dilakukan jika ingin melanjutkan kuliah di perguruan tinggi nih, untuk mahasiswa di luar sana nih? Oke, yang jelas sekarang lagi proses penerimaan mahasiswa baru. Iya. Ya. Kita tahu saat ini calon-calon mahasiswa baru tentu lagi bingung nih. Iya. Saya melanjutkan kemana? Kira-kira saya kuliahnya di mana ya? Gitu. Nah, yang jelas saya berpesan kepada adik-adik calon mahasiswa. Yang pertama, kalau kita ingin melanjutkan perguruan tinggi itu, kita lihat dulu, sesuaikan antara perguruan tinggi yang akan kita masuki dengan cita-cita kita. Tentu kita inginnya adalah sesuai dengan keinginan kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita melihat dulu setelah lulus nanti peluang kerjanya seperti apa. Nah, ini harus kita pertimbangkan lagi. Jadi tantangan ke depan 4 tahun, 5 tahun ke depan kita akan tahu kira-kira apakah profesi ataupun jurusan yang saya ambil ini masih dibutuhkan tidak setelah saya tamat nanti. Jadi harus cerdas melihat kira-kira bagaimana peluang kerja setelah kita selesai nanti dari perguruan tinggi tersebut. Kemudian yang berikutnya tidak kalah penting adalah kita harus paham dulu tentang akreditasi. Nah, karena apa? Akreditasi ini adalah hal yang sangat penting sekali karena pada saat selesai nanti itu akan ditanya. Pada saat kita melamar pekerjaan bagaimana akreditasi institusinya. Jadi kita harus lihat, jangan melihat kampusnya, lokasinya atau seperti apa, tapi kita harus lihat juga akreditasi dari institusi. Dan alhamdulillah untuk IAK sendiri kita akreditasi kita B, ya. Baik.